mendamaikan larangan dan bolehnya berpuasa nisfu Sya'ban. Kata mendamaikan atau titik temulah kita katakan, ini berangkat dari memang di kita, di umat dan para ulama juga berbeda pendapat tentang puasa nisfu Sya'ban ini. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Yang membolehkan atau mensunahkannya ini berpegang pada dalil dari riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila malam nisfu Sya'ban maka sholatlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Sesungguhnya Allah turun ke langit ke bumi. Itu di ketika matahari sudah terbenam. Kemudian dia berfirman, adakah orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Dan jika ada orang yang meminta rezeki, maka aku akan memberinya rezeki. Adakah orang yang mendapat cobaan, maka aku akan menyembuhkannya. Adakah yang begini, adakah yang begini, hingga terbit fajar. Ini di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1378. Namun hadis ini didaifkan, bahkan daifnya daif jiddan, maudhu. Ini disebutkan oleh Al-Albani. Ini yang menjadikan perbedaan, sehingga ada yang tidak membolehkan ini karena dalil yang digunakan daif jiddan, sementara yang membolehkan bahwa karena ini masih daif, masih boleh dilakukan, masih boleh dikerjakan sepanjang ada catatan bahwa tidak meyakini kebenarannya, dan ini adalah untuk amalan keutamaan. Namun yang tidak menghususkan puasa pada hari nisfu Sya'ban ataupun malamnya sholat malam sebelumnya sholat, karena bahwa ada beberapa hadis yang lain ini cukup banyak, bahwa jika di mana Nabi SAW bersabda, jika telah datang pertengahan Sya'ban maka tidak ada puasa hingga datang Ramadan. Ini ada juga di Sunan Ibnu Majah, ada di Musnad Ahmad, ada di Sunan Ad-Darimi, ada di Sunan Abu Daud. Jadi kalau udah datang sampai pertengahan, udah sampai nisfu Sya'ban, tidak boleh ada berpuasa hingga datang bulan Ramadan. Jadi dua ini kelihatan seperti bertentangan, walaupun yang satu yang memerintahkan, yang mensunahkan ini berpegang pada dalil yang dhaif, namun masih boleh dikerjakan. Jika kita lihat perbedaan ini, sebenarnya ada titik temu antara kedua hadis ini yang bisa menjadi mendamaikan antara larangan dan bolehnya atau sunnahnya berpuasa pada nisfu Sya'ban. Bahwa dalam video sebelumnya bahwa ada keutamaan puasa nisfu Sya'ban ini, puasa pada bulan Sya'ban ini kedudukannya antara wajib dan sunnah, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa jika orang, dalam hadis yang berantai disebutkan bahwa orang yang tidak berpuasa pada awal bulan, maka ia akan menggantinya setelah bulan Ramadan 2 hari. Orang yang tidak berpuasa pada pertengahan bulan atau di nisfu Sya'ban, ganti setelah Ramadan 2 hari. Orang yang tidak berpuasa pada akhir Sya'ban, maka ganti setelah Ramadan 2 hari. Jadi ini juga bisa menjadi dalil bahwa keutamaan untuk berpuasa. Karena itu makanya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban disebutkan hampir terus-menerus, bahkan disebutkan di dalam beberapa hadis ini sepanjang bulan, yaitu hari-harinya. Namun bukan berarti Nabi tidak pernah, karena sahabat juga menyebut, bahkan disebutkan bahwa Nabi juga kadang tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi bagaimana menyikapi perbedaan ini? Menyikapi perbedaan ini
ada hadis yang disebutkan, ini juga dari riwayatnya Sunan At-Tirmizi, bahwa dari riwayatnya Abu Hurairah, jika telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Abu Isa menyatakan bahwa hadis ini hasan sahih, dan arti hadis ini menyebutkan bahwa jika seseorang tidak terbiasa berpuasa, kemudian ketika masuk bulan pertengahan Sya'ban baru ia berpuasa, maka ini yang masuk dalam kategori hadis ini. Jadi jangan dia berpuasa hanya ketika nisfu Sya'ban. Ini juga yang disebutkan bahwa ada hari minimal tadi, 3 tadi yang minimal dia berpuasa 3 hari dalam bulan Sya'ban, awal, pertengahan, dan akhir. Jika udah masuk pertengahan, dia udah nggak boleh berpuasa, dia harus dahului dari di masuk awal, atau setidaknya dia puasa yaumul bid 13, 14, 15, artinya dia udah mengerjakan di awal dan masuk di pertengahan. Ini artinya bahwa bolehnya mengerjakan nisfu Sya'ban, puasa nisfu Sya'ban, tapi dengan catatan ia telah pernah berpuasa sebelumnya di awal bulan. Jadi kalau kita yang mau nanti, ini kebetulan di tahun ini nisfu Sya'ban ini sekitar malam Jumat depan, maka seminggu ini masih sempat untuk mengerjakan minimal 1 hari. Minimal 1 hari baru masuk ke nisfu Sya'ban. Jadi boleh dan tidaknya syarat. Boleh jika ia telah pernah mengerjakan minimal 1 hari sebelumnya, dan tidak boleh jika ia langsung berhadapan dengan malam nisfu Sya'ban dan situ dia puasa, itu nggak boleh. Maka lebih baik dia menggantinya 2 hari nanti di setelah Ramadan, artinya di puasa Syawal. Mungkin ini menjadi titik temu ataupun perdamaian daripada boleh atau tidaknya berpuasa di nisfu Sya'ban.